kita. Amin. Selamat hari Minggu. Salam. Salam. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dan kita akan disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita ini, Tuhan mendengar seruan hambanya. Tuhan mendengar seruan hambanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih kepada anak-anak kami remaja maupun naposo, zaman ini sering disebut sebagai zaman yang serba canggih, ya. Zaman yang serba otomatis, zaman digital, zaman teknologi tinggi. Dengan teknologi itu hidup manusia serasa menjadi sangat mudah, menjadi sangat simpel, menjadi sangat gampang. Jika 20 tahun yang lalu seseorang bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dengannya harus dengan cara menuliskan surat,
lalu mengirimkannya tanpa tahu kapan akan sampai pesan yang dituliskan di dalam surat tersebut. Sekarang tidak saja tulisan, orang sudah bisa bertatap muka sekalipun berada di lintas negara. Ya. Nah, kalau dulu orang baru bisa makan setelah belanja ke pasar, lalu memasak, baru bisa makan. Sekarang orang bisa menikmati makanan atau minuman jenis apapun hanya dengan ponsel atau HP di tangannya. Bapak Ibu saudara-saudara, teknologi memang membuat hidup kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang, ya, menjadi lebih sederhana, tidak terlalu sulit. Tapi jangan lupa bahwa teknologi itu juga menimbulkan kesulitan yang lain. Di satu sisi dia memudahkan kehidupan kita, membantu hidup kita menjadi lebih mudah, lebih gampang. Tetapi di sisi yang lain, teknologi juga membuat hidup manusia semakin ribet dan semakin sulit. Dengan teknologi, orang bisa melakukan kejahatan yang sukar dideteksi. Ya, saya tidak tahu apakah di antara kita ini yang pernah menjadi korban penipuan lewat HP. Saya tidak tahu di antara kita ada yang menjadi korban judi online. Saya tidak tahu di antara kita ada yang sudah menjadi korban kecanduan game dan lain sebagainya. Semua itu adalah teknologi yang ada di dalam genggaman kita. Sehingga teknologi itu bisa mendatangkan berdampak baik kepada kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, teknologi itu juga menjadi menimbulkan kesulitan bagi kita. Dengan teknologi, pekerjaan yang banyak bisa dikerjakan hanya beberapa orang saja. Kalau dulu tanpa teknologi mungkin satu perusahaan membutuhkan 1.000 karyawan. Tetapi dengan teknologi yang 1.000 karyawan itu bisa menjadi hanya 100. Ya. Jadi 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat bisa berkurang. Sehingga tantangan ke depan maka persaingan akan semakin kuat. Karena pekerjaan, lapangan pekerjaan yang semakin sempit, yang semakin sedikit, tetapi jumlah manusia semakin bertambah. Sehingga di satu sisi teknologi itu bisa memudahkan kita, tetapi di sisi yang lain juga menyulitkan kita. Anak-anak muda sekarang harus mampu bersaing 10 kali lebih keras dibandingkan persaingan kami sewaktu masih muda. Memperebutkan satu lowongan kerja harus bersaing dengan beberapa ratus orang. Di satu sisi teknologi membuat hidup kita terasa begitu megahnya. Ada gedung-gedung yang menjulang tinggi, mall, perkantoran, dan banyak lagi fasilitas kehidupan kita yang bisa dibangun, yang bisa didirikan dengan teknologi. Tetapi di samping bangunan-bangunan yang megah itu, ada orang-orang yang menderita, yang tidak memiliki rumah, yang harus tidur di kolong-kolong jembatan. Termasuk juga kejahatan-kejahatan melalui teknologi di zaman ini. Semua ini di satu sisi bisa mendatangkan kebaikan, dampak yang positif bagi kita. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa membuat hidup manusia semakin sulit. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita gambarkan bahwa kehidupan dan kehancuran kota Yerusalem, runtuhnya tembok-tembok di Yerusalem, runtuhnya bait suci di Yerusalem, itu menjadi gambaran runtuhnya kehidupan manusia di zaman ini. Bangsa-bangsa berperang sehingga yang menjadi korban anak-anak maupun perempuan.
Rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari perang. Bangsa-bangsa berlomba-lomba menguasai teknologi nuklir supaya bisa menjadi bangsa yang kuat, bisa menjajah bangsa yang lain. Ini merupakan realitas dalam kehidupan kita sekarang. Yang saya gambarkan seperti runtuhnya kota Yerusalem, seperti runtuhnya tembok-tembok di Yerusalem, seperti runtuhnya kebanggaan bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka firman Tuhan, suara firman Tuhan ini kepada kita, memanggil kita supaya kita menjadi Nehemia yang peduli dengan kehidupan di sekitar kita, yang peduli dengan kehidupan di tengah hiruk pikuk zaman ini. Anak-anak Tuhan dipersiapkan menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain, yang turut prihatin dengan kondisi di sekitarnya, yang turut prihatin dengan kondisi sesamanya. Sama seperti Nehemia di dalam firman Tuhan ini. Begitu dia mendengarkan kabar buruk tentang kesusahan dan penderitaan orang-orang Israel di Yerusalem, karena Nehemia pada saat itu dibawa ke pembuangan di Persia. Ya, jadi kalau sedikit tentang sejarah pembuangan, ketika bangsa Babel dan bangsa Persia menawan Yerusalem, menawan orang-orang Israel, ada di antara orang-orang Israel itu yang masih tinggal di Yerusalem. Ya. Sebagian dari bangsa itu diangkut, dibawa ke pembuangan. Tetapi ada orang-orang yang Israel yang masih tertinggal di Yerusalem. Lalu Yeremia mendapat kabar dari Hanani tadi di dalam firman Tuhan ini, mendapatkan kabar bahwa orang-orang di Yerusalem yang tertinggal di Yerusalem mendapat kesukaran yang besar. Hidup mereka tercela, tidak ada pengharapan bagi kehidupan mereka. Karena kebanggaan mereka, kota mereka, negeri mereka telah diluluh lantakan. Karena itu Nehemia melakukan sesuatu hal yang luar biasa untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap sesamanya, orang Israel, orang Yehuda yang menderita itu. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Yang pertama, ketika dia mendengar kabar yang tidak baik itu, kabar yang buruk itu, yang pertama dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, dia merata, dia merasa sedih, bahkan berpuasa, tidak makan dan tidak minum, dengan harapan supaya Tuhan mendengarkan doanya, supaya Tuhan mendengarkan keluhannya, supaya Tuhan mendengarkan jeritannya untuk menolong bangsanya yang sedang menderita itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, syarat pertama yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, dia harus hidup di dalam doa. Dia harus hidup di dalam doa. Mengapa Nehemia berdoa kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa dia tidak mampu memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi orang-orang Israel yang sedang menderita itu. Tetapi apa yang dia tidak mampu lakukan, apa yang dia tidak bisa perbuat, dia percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan yang penuh penderitaan menjadi kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu bagi orang Kristen, doa itu menjadi nafas hidupnya. Jadi orang yang sudah lupa berdoa bagaikan orang yang mulai lupa bernapas. Orang yang sekali-sekali berdoa bagaikan orang yang nafasnya sudah hampir berhenti. Karena itu
hidup orang Kristen tidak bisa terlepas dari doa-doa. Karena itu kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, doa yang ditunjukkan oleh Nehemia adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Dia katakan di dalam firman Tuhan ini, dia mengaku dosanya. Hamba-hambamu adalah orang yang berdosa, tidak taat kepada perintahmu, tidak taat kepada hukummu, tidak taat kepada ketentuan maupun peraturan yang Tuhan sampaikan kepada hambamu Musa. Jadi setiap doa itu harus disampaikan dengan kerendahan hati. Doa yang kedua harus disampaikan dengan iman percaya. Nehemia percaya bahwa hanya Tuhan tempat dia mengadu, bahwa hanya Tuhan tempat dia bergantung, bahwa hanya Tuhan yang mampu menjawab persoalan yang sedang dia hadapi, yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Dan doa itu adalah merupakan permohonan kepada Tuhan, bukan untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ditanya di antara kita ini berapa kali satu hari berdoa? Remaja ini berapa kali berdoa satu hari ini? Mana yang anak-anak sidi? Berapa kali satu hari berdoa? Berapa kali satu hari berdoa? Enggak ingat? Lebih dari 3 kali? Lebih dari 3 kali? Tapi enggak ingat? Kenapa tidak ingat? Berarti tidak disiplin melaksanakan doanya. Jadi doa itu harus disampaikan secara disiplin. Doa itu bagaikan makanan terhadap tubuh kita. Ya. Kalau kita terbiasa makan 3 kali satu hari, telat makan akan terasa lapar. Tetapi orang yang terbiasa menahan lapar, maka sekalipun perutnya sudah kosong, maka dia tidak akan merasa lapar itu. Jadi dalam berdoa juga begitu. Kalau kita sudah terbiasa berdoa secara disiplin, maka ketika kita tidak berdoa, rasanya ada yang kurang. Tetapi orang yang membiasakan diri untuk tidak berdoa, baginya tidak ada bedanya berdoa maupun tidak berdoa. Karena itu melalui firman Tuhan ini dipesankan kepada kita, terlebih kepada anak-anak kami, jangan melakukan sesuatu pekerjaan tanpa terlebih dahulu bertanya tentang Tuhan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Nehemia menjadi teladan bagi kita, bahwa yang pertama yang harus dilakukan setiap orang percaya dalam kehidupannya, apakah dalam pekerjaannya, apakah di tengah keluarga, apakah dalam sekolahnya atau pendidikan, langkah pertama harus memulai segala sesuatu dengan doa. Bapak Ibu saudara-saudara, yang berikutnya doa yang ditunjukkan oleh Nehemia adalah doa yang peduli kepada orang lain. Doa yang peduli kepada nasib orang lain. Banyak orang Kristen yang berdoa, hampir seluruh doanya itu tentang dirinya sendiri. Meminta kesehatan, meminta berkat, meminta kekuatan, meminta pertolongan, meminta pemeliharaan Tuhan. Diberikan kepintaran, anak-anak sukses, usaha berhasil, pekerjaan jabatan semakin tinggi. Kadangkala kita terlalu asik dengan keinginan kita, dengan harapan kita, dan kita lupa juga mendoakan dan memikirkan orang lain. Nabi Nehemia menunjukkan doa yang peduli dengan orang lain. Yang celakanya lagi doa orang yang sering saya dengarkan, sudah 17 daftar permintaannya di dalam doanya, masih ditutup lagi dengan kalimat, ya Tuhan, sebenarnya masih banyak lagi yang akan kami minta kepadamu. Padahal sudah 17 daftarnya, masih banyak lagi katanya. Jadi Nehemia mengajarkan kita doa yang peduli dengan orang lain.
Dan yang terakhir bahwa doa itu adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Bukan untuk memenuhi keinginan kita. Bukan untuk memenuhi permintaan kita. Doa adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Doa adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi ada dua orang bapak yang bertetangga, sama-sama orang Kristen, mungkin juga sama-sama jemaat HKBP. Ya. Bapak si A ini menanam mangga di depan rumahnya. Tetangganya pun demikian, menanam mangga yang serupa. Bapak si A ini ketika akan menanam mangga, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya akan menanam mangga ini karena itu saya memohon berikanlah hujan Tuhan supaya mangga ini cepat berbuah. Lalu Tuhan menurunkan hujan menjawab doa si Bapak A. Lalu turun hujan, lalu kemudian mangganya bertumbuh. Setelah mangganya bertumbuh, si Bapak ini bermohon, Tuhan, saya merasa bahwa hujan sudah cukup bagi manggaku ini. Tolong jangan berikan hujan lagi. Karena mangga ini butuh sinar matahari untuk bertumbuh. Lalu Tuhan mendengarkan doanya, menjawab doanya sesuai dengan permintaannya. Tuhan menghentikan hujan. Dan lalu kemudian memberikan panas yang terik. Kemudian tahun demi tahun si Bapak ini seperti itu. Menurut dia apa yang dibutuhkan mangga itu selalu dia minta kepada Tuhan di dalam doanya. Dan semua yang dia minta itu diberikan Tuhan sesuai dengan permintaannya. Mangganya tumbuh kemudian besar, pada tiba waktunya berbuah mangganya. Tapi buahnya kecil-kecil dan sedikit. Sementara mangga tetangganya berbuah lebat banyak. Hasil panennya berlimpah. Lalu Bapak si A bertanya kepada Bapak si B, Amang, kenapa manggamu berbuah banyak, buahnya melimpah, sementara manggaku buahnya kecil dan buahnya sangat sedikit. Padahal aku selalu berdoa kepada Tuhan dan setiap doaku pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kuminta. Tapi kenapa manggaku berbuah kecil dan sedikit? Lalu Bapak si B tetangganya ini menjawab, saya selalu berdoa kepada Tuhan, bukan meminta hujan, bukan meminta matahari, tetapi berikanlah Tuhan menurut kehendak-Mu. Jadi mangga si Bapak A Tuhan berikan sesuai dengan permintaannya. Alhasil buah mangganya kecil-kecil dan sedikit. Bapak si B menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mau berikan hujan, mau berikan panas sesuai dengan kehendak Tuhan. Hasilnya buahnya lebat, buahnya besar. Jadi kadangkala setiap permohonan kita, doa-doa kita yang diberikan oleh Tuhan belum tentu itu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa maunya Tuhan, yang Tuhan mau berikan kepada kita, itu yang terbaik. Karena itu berdoa bukan meminta apa yang menurut kita baik, tetapi berdoa itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkarya, supaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Nehemia juga menunjukkan bahwa doanya menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi, sehingga Tuhan menolong mereka. Dan karena itu yang kedua, selain daripada doa yang harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan, bahwa doa adalah juga berbuat sesuatu. Doa adalah juga melakukan sesuatu. Nehemia begitu mendengarkan kabar baik, kabar buruk dari temannya,
dia langsung menjumpai Raja Persia. Ya, karena pada saat itu dia bekerja sebagai juru minum raja, sebagai pegawainya raja. Dia menyampaikan niat hatinya kepada raja, dan akhirnya dalam pasal yang kedua Nehemia akhirnya diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem. Jadi selain daripada doa yang dipanjatkan oleh Nehemia, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Karena itu dalam doa kita tidak bersifat pasif, tetapi doa itu harus dilakukan. Doa itu harus dibuktikan. Doa itu harus berbuat sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mungkin ada berkat yang kita terima tanpa kita melakukan sesuatu. Sama seperti orang yang menanam mangga itu. Tidak akan mungkin dia berdoa supaya mangganya menghasilkan buah kalau dia tidak tanam mangga. Bagi anak-anak kami juga begitu. Tidak akan mungkin kita berdoa supaya diberikan kepintaran, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, tetapi kita tidak melatih diri, mendisiplinkan diri untuk belajar. Karena apa? Usaha kita yang mau diberkati Tuhan. Yang kita kerjakan itu yang mau diberkati oleh Tuhan. Karena itu berdoa adalah melakukan sesuatu. Dalam kehidupan kita, maka iman kita itu harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan supaya hidupnya menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain, menjadi kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga, memberi diri dalam rancangan Allah. Memberi diri dalam rancangan Allah. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, yang serba bisa, yang sangat pintar, yang sangat handal dalam segala hal. Bukan itu yang dicari Tuhan. Tuhan mencari setiap orang yang bergantung kepadanya, yang mau dibentuknya. Kepadanya Tuhan mau menitipkan sebuah tanggung jawab supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi berguna bagi orang lain. Karena itu Yeremia 14 ayat 8 mengatakan, kita ini bagaikan bejana di tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk kita seturut dengan kehendaknya. Tuhan ingin supaya kita menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang berhasil, manusia-manusia yang berkati, asalkan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Karena itu berdoalah, bermohonlah kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita, supaya hidup kita menjadi kebaikan bagi banyak orang, berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menuntun kami, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan yang membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami berdampak menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui pergumulan kami, mengetahui harapan-harapan kami, dan Tuhan akan berikan kepada kami yang terbaik menurut dengan kehendak-Mu. Karena itu berangkatkan anak-anak-Mu Tuhan ke sekolah mereka masing-masing. Engkau menghantarkan mereka ke masa depan yang Tuhan telah rancangkan. Buat orang-orang yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Dan buat masing-masing keluarga Engkau berkati Tuhan. Biarlah hidup kami Engkau berkati supaya menjadi berkat bagi orang lain, agar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.